Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya keadaan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan, hidup penuh dengan sukacita. Siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk siang yang cerah ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu dan kemurahan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Rapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan Engkau sendiri nampak berbicara pada umat-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Rapi juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan di Matius pasal 6 tentang doa Bapa kami. Firman Tuhan itu berkata, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, dan seterusnya. Doa Bapa kami mengajarkan kita bagaimana kita harus berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bertata di surga. Yang kita berdoa, selalu berkata, Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Nama Tuhan itu kudus. Sehingga umatnya, saudara saya, wajib hidup kudus. Wajib hidup seperti Kristus hidup. Nah, setuju kata amin. Kudus, kuduslah Tuhan. Kalau saudara dan saya hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup dalam kesucian Tuhan, saya percaya saudara akan melihat pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan, pembelaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada cara lain kecuali saudara dan saya hidup di dalam kekudusan, tidak hidup di dalam dosa. Yang mau katakan amin. Datanglah kerajaan-Mu, datang Tuhan dalam kerajaan-Mu. Kerajaan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Bukan kerajaan kita sendiri. Hidup ini tidak berbicara apa yang kita harus capai. Tapi berbicara apa yang Tuhan kehendaki untuk kita capai. Saudaraku, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Jadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ada berapa saudara yang ingin berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku, bukan kehendak-Ku. Kalau keinginan saya banyak saudara, saya nggak tahu keinginan saudara, tapi kehendak Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa anak Tuhan gagal karena ambisius, karena ingin mencapai ini, ingin mencapai itu, mengejar ini, mengejar itu, akhirnya nggak sukses. Tuhan yang disalahkan. Saya berdoa, saudara saya mau berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Tuhan nggak pernah salah dalam kehidupan kita. Yang salah seringkali kita yang salah. Jangan sekali-kali kita mengatakan Tuhan salah dalam kehidupan saya dan saudara. Sesungguhnya kita yang seringkali salah dan banyak berbuat dosa dan kesalahan. Oleh karena itu kita datang berdoa, Bapa kami di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Bukan besok, bukan tahun depan, bukan 10 tahun. Tapi hari ini makanan kami yang secukupnya saudaraku. Secukupnya. Tuhan selalu mengajarkan kita, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Belajar cukup. Diberkati sedikit, mengucap syukur. Diberkati banyak, tetap mengucap syukur. Tidak komplain, tidak menuntut, tidak bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk hari ini yang Kau beri. Makanan kami, minuman kami yang secukupnya. Saudaraku, kebutuhan itu sedikit sesungguhnya. Keinginan itu yang banyak. Kita mau kita hidup sesuai apa yang Tuhan berikan. Sehingga kita berkata,
Aku merasa cukup. Cukup untuk hari ini. Besok urusannya besok. Lusa seterusnya urusan besok. Bersama Tuhan. Tuhan selalu mencukupi segala kebutuhan saudara dan saya. Bukan keinginan saudara, bukan keinginan kita. Tapi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tuhan mau saudara dan saya setiap hari kita mau mengampuni kesalahan orang lain. Bukan untuk besok lusa, tapi hari ini juga mengampuni. Ada hati yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Dan juga mau minta ampun kalau kita bersalah. Bersalah kepada istri, bersalah kepada suami, bersalah pada anggota keluarga, bersalah dalam komunitas, pada teman-teman. Cuma datang minta ampun. Tuhan, saya minta ampun. Dan saya juga mau mengampuni. Jangan hidup dalam kepahitan saudara. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Sehingga simpan di sini lama-lama seperti tong sampah. Busuk. Saya berdoa. Saudara, saya tidak mau menyimpan kesalahan orang lain. Aku mau lepaskan pengampunan buat setiap orang yang saya pernah kecewakan. Buat setiap orang yang pernah saya sakiti. Dan juga saya mau minta ampun kepada orang-orang yang pernah saya kecewakan. Orang-orang yang saya pernah lukai dan sakiti. Selalu hidup dalam suasana mengampuni dan diampuni. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, saudaraku. Seringkali ketika seseorang masuk dalam pencobaan, dia selalu berkata, Tuhan membawa saya ke dalam pencobaan. Salah saudara. Kita masuk dalam pencobaan karena ini dan itu, menghadapi masalah ini, kesulitan itu, problem ini, problem itu. Karena seringkali kita sendiri membawa sendiri ke dalam pencobaan. Oh, nggak boleh judi. Dia masuk dalam judi, akhirnya kalah besar. Uangnya habis, hartanya habis. Nggak boleh tempat kepelacuran. Akhirnya kita tempat pelacuran kena penyakit menular, HIV, AIDS, hepatitis maupun penyakit-penyakit menular yang lain. Kita sering nggak sadar kita bawa diri kita sendiri masuk dalam pencobaan karena hawa nafsu kita sendiri. Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah mencoba siapapun. Tuhan tidak pernah mencoba siapapun termasuk saudara dan saya. Tapi kita sendiri seringkali bawa kita masuk dalam pencobaan. Kita mau berkata, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kami bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau hidup di dalam rencana Tuhan. Kehendak Tuhan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Oh saudara dan saya hari ini mengalami pencobaan silih berganti. Berdoalah, Tuhan lepaskan kami daripada yang jahat. Segala keperbuatan jahat, apapun namanya, kita mau lepas. Semua ikatan-ikatan jahat, ikatan-ikatan kebiasaan buruk. Merokok, kita mau lepas. Minum-minum, sampai mabuk, sampai nggak sadarkan diri. Bertobat, minta ampun. Judi nggak bisa lepas kita. Semua ikatan itu, judi dan mabuk lah, morfin lah, narkoba lah, kebiasaan buruk. Kita minta tuh, lepaskan kami daripada perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan Tuhan sanggup melakukan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu berbicara tentang Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan saudara dan saya. Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan saudara dan saya. Saya selalu berkata, hidupku ada dalam kekuasaanmu. Hidupku ada dalam otoritasmu. Hidupku, usahaku, pekerjaanku, keluargaku, masa depanku ada dalam kuasa Tuhan. Ada dalam otoritas Tuhan. Ada dalam kedaulatan Tuhan. Biarlah siang hari yang cerah ini kita mau belajar hidup sesuai dengan doa Bapa kami di surga. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi teguran, nasihat yang berguna bagi kehidupan kita. Mari kita mau berdoa. Bapa kami surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih untuk firman berkata, mengajar kami bagaimana kami harus berdoa sesuai doa Bapa kami. Ajar kami terus Tuhan berdoa sesuai kehendak-Mu, bukan sesuai keinginan kami. Kami percaya kalau kami berdoa sesuai kehendak Tuhan, doa-doa kami pasti dijawab oleh Tuhan. Kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah, letih, lesu dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami kesulitan, masalah problem karena keinginan sendiri, Tuhan berikan jalan keluar, berikan jalan penyelesaian. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati pemerintahan kami yang sebentar akan ganti pemerintahan bulan 10 2024. Kami serahkan seluruh bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Indonesia. Dalam nama Yesus. Kiranya berkat dari Al-Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuannya indah dan manis dari Roh Kudus, mulai siang hari menyertai kita sampai Yesus datang kembali kali kedua untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Yang mau katakan amin. See you the next video. God bless you all. Haleluya. Amin.